Baik, kita lanjut. Mohon izin sebelumnya untuk mempersingkat waktu, kita sebelum melakukan pembelajaran di modul 1.1 yang bukan terlewat ya Kak, memang ini sengaja diletakkan di sini karena nanti akan merefleksi 3 modul, 1.1, 1.2, dan 1.3. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dalam hati dipersilakan. Selesai. Nah, selanjutnya pada kesempatan ini seperti biasa kesepakatan bersamanya menyalakan kamera yang sedang tidak ada halangan atau kegiatan di luar, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, present sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal wajar. Kemudian tujuan dari materi pembelajaran pada siang hari ini adalah yang pertama, tujuan luasnya yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Dan capaian akhir yang diharapkan dari pelatihan ini adalah guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Kemudian capaian pembelajaran khususnya yaitu adalah setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Dan kemudian yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Tentunya kita sudah pernah di modul 1.1 menggunakan 2 jenis model refleksi, yaitu Gibbs dan Barton ya. Nah, ini untuk tujuan dari sesi kali ini adalah kakak-kakak dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini, yang kemarin sudah kakak refleksikan dalam tugas-tugas di LMS, akan dirangkum pada pembelajaran hari ini yang kemudian nanti akan menjadi sebuah tugas refleksi dari modul 1.1 sampai 1.3. Nah, agendanya adalah analisis tulisan refleksi dan berbagi hasil analisisnya. Kita ke analisis tulisan refleksi dahulu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Kak. Jadi yang ada di pertanyaan yang tampil pada slide ini, mohon izin ininya nge-hang, diam saja. Ya Allah. Nah, dari 6 pertanyaan tersebut, silakan kakak mengerjakan pada Padlet yang sudah tersedia, linknya di kolom chat dan juga di grup WA Kak. Silakan kakak menulis nama masing-masing dan mengerjakannya dari 6 pertanyaan tersebut. Di Padlet tersebut sudah juga terdapat pertanyaan yang sudah saya kopikan kembali. Silakan kakak tinggal ketika masuk kakak tinggal mengklik lambang atau logo plus yang artinya adalah membuat. Jadi bukan hanya berkomentar Kak. Klik 2 kali di mana saja maka akan muncul apa yang ingin kakak tulis. Tentunya berkaitan dengan refleksi atau jawaban dari 6 pertanyaan tersebut. Silakan untuk waktunya, saya persilakan untuk mengerjakan pertanyaan tersebut.
Sudah masuk beberapa orang, silakan kalau yang menggunakan laptop itu di kanan bagian bawah pasti ada lambang plus Kak, atau lambang pensil. Nah, itu menambahkan Kakak akan menulis sesuatu dari yang tentunya isinya adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dari 6 pertanyaan tersebut. Halo, apa sudah bisa diakses Kak Luki, Kak Arif, Padletnya? Sudah Kak, sudah. Sudah tampil ya ketika klik plus, sudah langsung bisa menulis ya? Sudah langsung bisa menulis di komen, di Ya, edit gitunya. silakan Kak, dilanjut. Oh, tes.
Cek, apa ada kesulitan nggak? Halo, Kak Luki apa bisa mengerjakan? Ada kesulitan? Halo, tes tes. Halo, Kak Luki apa ada kesulitan atau sudah mengerjakan? Sedang mengerjakan. Sedang mengerjakan. Oh ya, berarti di tampilannya ada ya? Sudah ada Kak Cecep. Wah, Sedang mengerjakan, sudah nomor 5. oh, mantap. Lanjutkan, Kak. Siap. Bagi yang sudah nanti bisa segera dipublikasikan ya, Kak, biar tampil di layar.
Sambil mengerjakan saya mau cerita, Kak. Jadi tadi itu, apa ya, kemarin itu dari BBGP diminta ini, alhamdulillah diminta penggantian kuota atau pembelian pulsa internet ya. Jadi menyiasati karena penggantian itu ketika saya jadi peserta dari bulan Mei sampai dengan Agustus kemarin. Dan menyiasati itu mungkin barangkali bisa sedikit saran jika dari mulai bulan September ini berarti kita kan mulai 9 September ya, artinya dari September, Oktober, November, kakak-kakak sekalian membeli pulsa atau kuota internet, itunya disimpan saja nota atau struk pembeliannya di lewat apapun baik secara, fisik misalkan di counter ataupun lewat, seperti ShopeePay dan sebagainya gitu atau dan banking atau sebagainya. Karena sepertinya kalau keyakinan saya sih pasti akan diganti juga untuk pemakaian dari pulsa atau kuotanya nanti. Tapi di akhir artinya setelah selesai kegiatannya, ya ke terbukti saya pun baru diminta sekarang ketika sudah menyelesaikan kemarin di tingkat provinsi bulan Agustus kemarin. Jadi dimintanya setelah selesai gitu. Alhamdulillah 1 bulan itu dikasih kuota 150.000 Kak, lumayan lah buat penggantian kuota internet. Jadi disimpan saja ya. Kalau memang mulai dari sekarang melakukan pembelian pulsa, sudah pasti sih pasti melakukan pembelian pulsa ataupun WiFi kalau di rumah ya. Seperti saya, langganan WiFi itunya notanya diminta saja karena berguna nantinya, pasti akan berguna buat penggantian. Yang sudah selesai silakan klik publikasinya Kak, yang di tulisan Kakak itu yang di atas pojok atas ada publikasi supaya bisa tampil dan kita bisa sama-sama untuk berbagi atau berdiskusi dari hasil, eee, refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK ini yang ada 6 pertanyaan tersebut. Cek apakah ada yang sudah? Halo, tes. Apakah ada yang sudah, Kak, dari tugas refleksi ini untuk perubahan paradigma diri guru PJOK? Kalau yang sudah silakan raise hand untuk melakukan atau berbagi refleksinya. Silakan.
Kak Luki, apakah sudah? Cek, Kak Luki, sudah selesai? Kalau sudah, silakan duluan untuk refleksi. Belum Kak. Tadi ke kamar mandi Kak. Maaf. Ayo, Kak, yang lainnya juga kalau sudah Siap. silakan untuk segera publikasikan agar mempersingkat waktu. Nanti bagian diskusinya jadi terbuang. Atau nanti waktunya akan lebih lama karena diskusinya nanti akan mundur. Silakan yang sudah duluan saja agar segera bisa dimulai proses atau pembelajaran diskusinya. Karena sudah pengerjaannya tadi sudah 20 menit. Oh, maaf, saya terlempar sendiri ya, keluar sendiri. Yuk, Kak Arif sama Kak Luki, silakan untuk memulai diskusinya yang sudah ready sepertinya, sudah standby. Mesti merangkai kata dulu, Kak. Kok nggak bisa lanjut nomor 2 ya, Nya, ya? Nomor Bisa, 2-nya nggak Kak. bisa ngetik. Buat lagi aja terpisah, yang penting dikasih nama kan Neneng kalau misalkan tidak bisa. Tapi harusnya bisa itu. Yang sebelah ini punya siapa ya? Tidak ada namanya. Halo? Halo, cek. Ini yang di samping. Ini punya siapa ya? Maaf. Halo? Ini punya Kak Luki atau Kak Arif atau siapa yang di sebelahnya? Cek. Yang merasa sudah publikasi. Soalnya tidak ada namanya. Bukan saya, Kak. Kak Luki? Mungkin yang lain. Oh, Kak Widi ternyata punya Kak Widi. Ya, karena di atasnya tidak ada namanya. Terima kasih Kak Widi sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kak Widi tadi izin. Baik, saya yang akan membacakan hasil dari Kak Widi dengan pertanyaan. Ya, makasih Kak Widi sudah ada namanya. Yang pertama itu pertanyaannya adalah kapan
kapan biasanya saya menulis refleksi dan bagaimana saya menulis refleksi ya. Nah, dari KWD, saya menulis refleksi selama pembelajaran dari modul 1 hingga 1.3, saya mencoba beberapa model refleksi yang saya pelajari dari LMS. Dari LMS model yang sudah saya coba ada model 4F, model tangga refleksi, dan yang terakhir adalah pertanyaan pematik dari LMS. Saya biasa mengerjakan refleksi yaitu setelah melakukan tatap maya refleksi yang saya tulis, garis besarnya adalah materi apa yang saya dapatkan, menghubungkan materi yang saya dapat dengan cara mengajar saya selama ini, serta harapan saya ke depan setelah menerima materi terhadap cara mengajar saya. Nah, itu untuk pertanyaan pertama dari Kak Widi. Untuk yang kedua dari Kak Widi, perasaan saat menuliskan refleksi yaitu sangat menyenangkan karena bisa menuangkan apa yang ada dalam pikiran saya mengenai materi yang didapat dan juga ide-ide yang muncul setelah menerima materi. Kemudian jawaban dari pertanyaan yang ketiga adalah hal apa saja yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi dan hal yang masih menjadi tantangan dari KWD, yaitu hal baiknya adalah saya menulis refleksi, saya belajar untuk menuangkan apa yang ada dalam benak saya terkait dengan materi, ya seperti curhat ya Kak, seperti curhatan kita tapi dituangkan ke dalam poin refleksi. Terus tantangannya itu merangkai kata-kata yang saya tuangkan menjadi tulisan yang baik. Setuju Kak. Rata-rata kebanyakan termasuk saya sendiri guru PJOK, guru olahraga, tahu namanya tapi sangat susah atau sangat sulit menuangkannya ke dalam kata-kata. Saya setuju sekali. Kemudian yang keempat, rubrik. Bagaimana membuat rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Kak Widi menjawabnya, rubrik penulisan refleksi saya selama ini belum sempurna, mungkin baru mencakup 2-3 poin penilaian rubrik saja. Kemudian 5, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi, keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Nah, kemudian Kak Widi menjawab, saya harus rajin lagi menulis refleksi agar mempertajam lagi cara penulisan refleksi saya ke depannya. Mantap, masih ingin atau masih semangat belajar. Kemudian yang terakhir, poin nomor 6, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif, siapa yang bisa membantu saya? Dari Kak Widi, jawabannya salah satunya adalah selalu menuliskan refleksi di setiap pembelajaran selesai. Lalu juga saya berusaha memperbaiki kekurangan yang ada pada saat pembelajaran. Yang dapat membantu saya yaitu rekan-rekan guru, yang lainnya juga kepala sekolah. Nah, itu dari Kak Widi. Sekarang mohon izin kepada Kak Dede. Kak Dede silakan untuk, karena Kak Widi tadi sudah izin sedang sakit katanya Kak. Jadi Kak Dede mangga untuk secara berkenan mengungkapkan refleksinya. Mari berbagi refleksi Kak. Silakan kepada Kak Dede. Bismillah, terima kasih Kak kesempatannya. Mohon izin ya untuk menyampaikan hasil refleksinya. Suaranya terdengar ya? Ya, siap Kak. Jelas Kak. Baik. Pertanyaan pertama, bagaimana saya merefleksikan selama mengikuti pembelajaran modul 1.1 sampai 1.3, kapan saya menulisnya? Saya merefleksikannya dengan beberapa model yang pernah diketahui. Untuk model yang pertama di 1.1 itu saya pakai topi, kemudian model 1.2 saya menggunakan yang tangga refleksi, dan yang ketiga itu mengikuti yang ada di LMS modul 1.3 ini. Nah, biasanya saya membuat refleksi menceritakan pengalaman dalam mengikuti pembelajaran, kemudian menyampaikan perasaan saya yang butuh saya kuatkan lagi dan sudah saya lakukan selama proses pembelajaran ataupun rencana kedepannya nanti akan seperti apa. Lalu selanjutnya yang kedua, bagaimana perasaan saya saat menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran saya. Perasaan saya saat menulis refleksi pastinya selalu bersemangat ya, karena dengan refleksi ini menjadi salah satu bahan muhasabah diri saya.
Karena dengan melakukan refleksi, saya juga bisa tahu capaian-capaian saya dan target-target saya yang akan ditetapkan nanti ke depannya. Yang muncul di pikiran saya setiap kali saya melakukan refleksi, apa sih yang harus saya kembangkan untuk membuat sebuah proses pembelajaran yang menyenangkan nantinya untuk peserta didik. Kemudian yang ketiga, hal apa yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, hal apa yang masih menjadi tantangan. Yang sudah baiknya ketika saya menulis refleksi, saya jadi paham titik capaian saya ada di mana. Oh, saya ada di sini gitu. Hal yang sudah berkembangnya dan yang masih butuh dikembangkannya lagi ada di mana. Yang menjadi tantangannya motivasi diri saya sendiri sih, kadang menulis refleksi itu males banget gitu kan. Harus menceritakan semuanya. Kemudian yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini, seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri. Saya menjadikan rubrik penilaiannya standar aja, batasan dalam pembuatannya sebuah refleksi hanya standar untuk diri saya sendiri, tidak ada acuan baku banget gitu. Karena bingung juga kalau refleksi harus baku banget seperti apa gitu. Kemudian indikatornya juga indikator yang sederhana yang sesuai dengan kemampuan saya, jadi sesuaikan lagi, dikembalikan lagi. Kemudian yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi, keterampilan apa yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi. Saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik ketika saya menuangkan secara keseluruhan yang harusnya saya muat di sana. Jadi nggak mengada-ngada gitu. Jadi harus benar-benar yang terjadi, menyatakan yang sebenarnya mengenai diri saya, mau saya bisa mau saya nggak bisa gitu. Kemudian keterampilan yang saya butuhkan saat menulis refleksi adalah ketika saya harus mereview kembali yang sudah saya lakukan. Itu keterampilan yang dibutuhkan, keterampilan mengingat apa nih ya yang udah dipelajari gitu. Kemudian yang keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif, siapa yang bisa membantu. Yang bisa saya lakukan untuk memastikan saya guru yang reflektif, saya butuh melakukan refleksi secara istiqomah, karena kalau nggak istiqomah ya percuma. Istiqomah, kemudian saya butuh bantuan dari rekan saya sendiri dalam sebuah reflektif. Jadi harus ada yang mantau kalau saya mah, karena belum bisa sendiri. Mungkin itu saja Kak, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Kak Dede, sangat hebat. Kasih plus buat Kak Dede, kakak-kakak semuanya. Nah, dari beberapa cerita Kak Dede sudah merefleksikan tadi bahwasanya dari 6 poin tersebut, saya ingat sekali waktu di modul 1.1 ketika refleksi framework Gibbs dan Barton itu ada kata kunci dari kakak sekalian bahwasanya refleksi itu butuh dinilai enggak sih? Nah, ini Kak Dede tadi sudah menyebutkan kembali, refleksi itu tuh tidak perlu dinilai oleh siapapun ya dari kepala sekolah. Tapi kalau kita tidak istiqomah, tadi kata Kak Dede, tidak dapat melakukan refleksi sebagai motivasi diri kita sendiri, maka kemungkinan akan berat gitu kita kedepannya melakukan hal-hal yang bersifat perbaikan dengan proses refleksi ini. Kan tujuan dari refleksi kan agar proses pembelajaran semakin baik, peserta didik semakin aktif, semakin memaknai dan juga menyenangkan, yang nanti akan menjadi pembelajaran yang berpihak dan berpusat pada peserta didik. Mungkin itu tambahan dari saya. Nah, selanjutnya itu tadi Kak Dede sekali lagi terima kasih, sangat hebat sekali refleksinya. Nah, kemudian Kak Neneng, silakan Kak Neneng. Dari apa yang sudah dituliskan Kak Neneng. Halo, cek Kak Neneng. Ini nggak apa-apa nomor 2 ini. Nggak apa-apa, itu baru nomor 2 aja nggak? Ya, yang nggak usah ditulis ya, soalnya ini nggak bisa. Nggak usah ditulis, nggak apa-apa nomor satunya. Ya, silakan yang ada saja dulu Kak, yang ada supaya Oh, diskusinya ya berjalan. pas. Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Awalnya saya kurang memahami mengenai refleksi, tetapi setelah mempelajarinya pelan-pelan, akhirnya mengerti, oh refleksi itu begini ya, model ini tuh begini penulisannya gitu ya. Contohnya tuh model apa, refleksi segitiga, terus ada refleksi topi, apa, refleksi 6 topi, terus ada refleksi apa namanya teh, apalagi ya? Ya itu contohnya gitu. Nah, dari situ saya mengerti, oh ternyata menulis refleksi itu seperti ini ya. Perasaan saya tadinya agak ragu gitu memahami refleksi, tapi setelah
sering buka-buka ini apa, LMS ya. Jadi paham sekarang mah gitu. Yang muncul di pikiran saya itu, ya itu saya memahami pribadi saya terhadap materi yang sedang saya pelajari sekarang gitu, Pak. Kakak, Hmm. Siap, Kak terima Neneng. kasih. Terima kasih, plus Kak Neneng. Nah, Kak Neneng, saya mau berdiskusi dengan Kak Neneng. Sila dari yang sudah Kak Neneng yang katakan bahwa awalnya kurang memahami, sekarang sudah memahami. Yang pertama, saya coba ingat, kita sama-sama mengingat kembali bahwa refleksi itu ada dua macam, Kak. Refleksi rutin dan refleksi yang reflektif, ya. Iya Refleksi betul, itu, Kak. Betul, Kak. ya setuju ya Kak, ya setuju. Jadi Iya refleksi setuju. itu kan biasanya kita lakukan di akhir pembelajarannya, di eh, langkah-langkahnya di penutup gitu ya. Di penutup kita refleksikan dari hasil pembelajaran yang sudah kita lakukan. Nah, saya ingin Kak Neneng memberikan contoh refleksi yang sudah dilakukan Kak Neneng ketika mengajar PJOK di sekolah, di lapangan, di materi apa yang awalnya Kak Neneng sudah mendesain, sudah membuat langkah-langkah pembelajarannya seperti ini, tapi ternyata kok pas di lapangan tidak berbeda. Jadi Kak Neneng melakukan sebuah tindakan refleksi secara otomatis di lapangan gitu, tanpa dituliskan terbenar. Itu juga sebagian dari refleksi. Nah, coba Kak Neneng bisa menyebutkan contohnya nggak? Silakan Kak. Gimana, Pak? Ketika saya mengajar gitu. Iya, contoh ketika Kak Neneng melakukan refleksi di pembelajaran PJOK gitu, yang sudah Kak Ya Neneng misalnya, lakukan. saya, sedang itu ya, mengajar gitu, mengajar tentang sepak bola misalnya. Terus saya menggunakan refleksi, apa sih namanya ini, refleksi Pramewok. Mas Prame apa tuh itu tuh? Ih, naon sih? Ya, framework BIS ya itu ya. Maaf saya nggak kurang bisa bahasa Inggris ya Kak Cecep. Ya itu pokoknya memakai refleksi itu ya. Misalnya saya sedang mengajar gitu ya, ke murid saya mengenai sepak bola itu bagaimana, apa, tentang mendeskripsikan sepak bola itu seperti apa, permainan sepak bola itu. Terus ketika siswa saya setelah melakukan permainan sepak bola itu, perasaannya tuh bagaimana gitu kan. Apakah senang, apa bagaimana, apa, sepak bola itu termasuk ke dalam cabang olahraga favorit dia atau bagaimana gitu ya. Nah terus kemudian, eee, dengan model refleksi tersebut juga saya, menanyakan kepada, siswa saya, untuk mengevaluasi gitu ya, apa yang sudah dipelajari tadi, bersama-sama misalnya seperti itu. Terus kemudian, setelah itu menganalisis, pembelajaran sepak bola tersebut gitu. Terus menyimpulkannya dan merencanakan tindakan selanjutnya. Seperti itu mungkin? Maaf kalau salah, tadi Oh, soalnya tidak saya ada lagi salah di Kak. jalan, Pak, lagi di jalan. Tidak ada yang salah Kak. Sekali lagi kita pembelajaran orang dewasa, kita selalu membuat kesepakatan, tidak ada benar atau salah ya. Kita belajar bersama, berkolaborasi bersama Kak. Jadi jangan takut, jangan ragu-ragu. Dari yang Kak Neneng ceritakan, Kak Neneng sudah melakukan refleksi bersama anak-anak, terus bersama peserta didik. Nah, tambahan dari saya Kak, refleksi yang sudah Kak Neneng lakukan dengan anak-anak dalam peserta itu sangat bagus sekali. Kak Neneng menanyakan perasaan, menanyakan ini. Nah, itu dijadikan sebagai bahan untuk membuat perencanaan selanjutnya Kak. Misal, di pembelajaran sepak bola yang Kak Neneng sebutkan tadi, ternyata ada anak yang tidak suka karena langkah atau desain yang kita berikan kepada mereka misalkan monoton. Nah, Kak Neneng jadikan refleksi itu berdasarkan refleksi tadi dengan anak-anak, dengan peserta didik. Kak Neneng masukkan di langkah pembelajaran selanjutnya. Oh, berarti anak tuh maunya begini. Nah, itu. Jadi, agar tujuan, agar kolaborasi, agar pembelajaran yang bisa dimaknai, menyenangkan, dan bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-harinya itu sedikit demi sedikit
terwujud, Kak. Nah, itu mungkin tambahan dari saya, Kak, ya. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih sama-sama, Kak. Saya juga terima kasih. Kak Arif, sudah Kak Arif belum belum keluar Kak Arif publikasinya dan Kak Luki? Ini Kak Doni apakah bisa standby Kak? Kak Doni? Sebentar Kak, masih merangkai kata. Siap. Kak Doni Kak. apakah bisa standby? Kak izin Kak, Bisa. ini lagi mengawali kegiatan dulu, lagi ada kegiatan Siap. Pak ya. Siap, Sambil tapi ini kan paling iya. bisa menyimak aja Pak. Kak ya, Siap. izin Kak. Mantap Kak Doni, tapi terima kasih Kak Doni, mantap sudah menuangkan refleksinya di Padlet ya, walaupun sedang berkegiatan. Terima kasih Kak Doni sudah berbagi. Ayo yang mau berbagi, nggak apa-apa, misalkan belum selesai Kak Arif, silakan. Dari pengalaman Kak Arif saja seperti Kak Neneng tadi terkait refleksi yang sudah dilakukan di proses pembelajaran PJOK yang dilakukan dengan peserta didik agar sedikit demi sedikit paradigma kita bisa mengarah kepada pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Silakan Kak Arif barangkali. Cek. Ini langsung aja. Belum beres soalnya. Gak apa-apa Kak, nanti menyusul ya tugasnya ya. Silakan. Diskusi dulu Kak. Tadi ada tambahan. saya kurang menangkap. Yang Tadi mana Kak? gimana itunya? Ceritakan pengalaman Kak Arif terkait refleksi yang sudah pernah dilakukan di pembelajaran PJOK di sekolah Kak Arif Kak, dengan tentunya bersama peserta didik Kak Arif. Silakan Kak. Oh, oke, siap. Ini pengalaman saya, sharing saja ya Kak ya. Biasanya pada saat pembelajaran PJOK berlangsung, pastikan kalau refleksi itu kan biasanya kita di akhir pembelajaran ya, setelah pembelajaran. Nah, biasanya yang saya lakukan menanyakan kepada anak-anak atau peserta didik bagaimana olahraga hari ini gitu, apakah senang, apakah menarik dan lain sebagainya. Mungkin masih belum menggunakan kayak format-format seperti itu. Paling kita hanya sambil berbicara, sambil cara ini mah ngasih pendapat kepada anak-anak gitu, peserta didik. Karena emang kan di sini juga saya baru mengikuti PKG seperti ini dan ada berbagai macam refleksi, kayak ada beberapa model segitiga, 4F, 4C dan lain sebagainya. Nah, dari sinilah baru ada sedikit gambaran mengenai refleksi. Kadang kan kalau refleksi itu kan seperti kita bercermin ya Kak ya. Jadi melihat kepada diri kita sendiri apa sih yang masih belum atau masih kurang dikiranya. Karena kan kita sebagai manusia pasti saja banyak kesalahan dan kekurangannya gitu. Harus merefleksikan diri. Nah, biasanya kalau setiap pembelajaran berlangsung, setelah pembelajaran kadang kepada anak-anak bagaimana hari ini, senang apa tidak misalkan, terus happy atau tidak, menarik apa tidak pembelajarannya, terus kadang suka minta masukannya bagaimana kalau pembelajaran seperti ini. Paling gitu aja sih kalau dari saya, belum ke menggunakan format seperti kayak tes atau apa gitu. Paling kita hanya seperti ngobrol saja, merefleksikan diri sendiri setelah selesai pembelajaran. Seperti itu Kak. Terima kasih. Ya, applause buat Kak Arif. Terima kasih atas berbagi ceritanya. Setuju sekali Kak Arif tadi hampir sama persis dengan Kak Neneng ya. Kalau dari saya, Kak Arif, Kak Neneng sudah melakukan refleksi bersama dengan peserta didik di pembelajaran PJOK. Nah, sekali lagi saya hanya menambahkan bahwa ketika sudah melakukan rangkaian itu, sekali lagi jangan sampai itu hanya dilakukan saja Kak. Jadi apa yang diinginkan oleh guru, apa yang diinginkan oleh peserta didik ketika sedang refleksi di satu materi pembelajaran, sebaiknya gitu, itu menjadi sebuah tindak lanjut pada perencanaan pembelajaran selanjutnya. Nah, makanya di sini juga
kita pasti akan selalu begini ya, apalagi ditagih misalkan oleh pimpinan, oleh bagian kurikulum bahwa di awal tahun itu seringkali kita ditagih perangkat ajar seperti RPP dan lengkapnya gitu. 1 tahun full. Padahal kan kalau menurut saya secara pribadi bisa saja di pertengahan ada sebuah tindakan refleksi yang menyebabkan perubahan terjadi berkaitan dengan desain atau langkah-langkah pembelajarannya. Nah, bagi saya sih yang baik itu menurut saya yang baik itu ketika kita akan mengajar misalkan besok di kelas 5, hari Senin di kelas 5. Alangkah baiknya kita membuat dadakan RPP itu karena menyesuaikan dengan kondisi terkini. Atau kondisi peserta didiknya, kondisi kitanya, kondisi lapangannya, kondisi sarana prasarana yang lainnya. Menurut saya itu alangkah baiknya, makanya itu akan menjadi sebuah refleksinya akan terpakai terus-menerus gitu. Kalau 1 tahun full, saya rasa sudah tidak jadi relevan lagi ya, karena bisa saja kita rencanakan bulan ini, bulan September, ketika diajarkan nanti bulan Februari tahun depan atau Januari tahun depan, kondisinya sudah berubah, misalkan bolanya sudah pada pecah dan sebagainya. Kita kan harus menggunakan perencanaan yang baru karena tidak bisa menggunakan bola yang sebenarnya di materi sepak bola misalkan. Nah, mungkin itu tambahan dari saya, Kak Arif. Terima kasih. Siap, terima kasih Kak, tambahannya luar biasa sekali, ilmu baru. Karena emang kalau misalkan di RPP kurikulum 13 itu kan kita harus menerawang dulu ya kayak ke depannya seperti apa, terus membuat RPP-nya harus duluan, harus dipersiapkan. Nah, kalau ini mungkin lebih ke fleksibel lagi ya untuk modul ajarnya. Jadi kita bisa di H-1 gitu ya untuk merangkai modul ajarnya. Jadi melihat dulu sebelum kita ke pembelajaran, kita lihat dulu aset sekolahnya atau sarana prasarananya seperti yang tadi Kakak sampaikan. Karena kan kita juga nggak tahu alat itu rusaknya kapan, berkurangnya kapan gitu kan, menambahnya juga kapan. Nah ini di kurikulum Merdeka ini juga emang pada saat saya belum mengenal emang kadang apaan sih ini kurikulum Merdeka, terus ada modul ajar dan lain sebagainya. Tapi pada saat saya mengikuti sedikit demi sedikit tentang kayak BIMTEK kurikulum Merdeka dan lain sebagainya, emang pembahasan ini atau modul ajar ini sangat fleksibel sekali bagi guru-guru, dan guru juga bisa lebih leluasa dan tidak mengejar target materi gitu kan. Itu yang lebih saya senang gitu ya di sini. Jadi kalau misalkan di kurikulum 13 kemarin kan bab 1, bab 2 misalkan harus di semester pertengahan semester, terus di bab 3, bab 4 harus 1 semester dan sampai semester 2 harus kita kejar-kejar. Nah, kalau di sini kita bisa lebih fleksibel lagi. Misalkan kita bola nih mau berapa kali pertemuan juga gimana kita, tergantung kita lihat situasi dan kondisi yang ada di lapangan gitu kan. Bisa bola juga 4 kali pertemuan atau misalkan pas bola basket 2 kali pertemuan, gimana dari gurunya itu sendiri gitu. Dan melihat dari sarana prasarana yang ada di sekolah, misalkan di sekolah hanya ada bola basket ya oke, kita belajar tentang bola basket, mau berapa kali pertemuan ya terserah kita gitu. Mungkin itu saja sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Super sekali pokoknya Karim untuk tambahannya. Ini sudah keren harusnya dengan sudah belajar kurikulum Merdeka tambah PKG PJOK ini udah pokoknya jadi guru yang hebat sekali lah. Insya Allah pembelajarannya pasti bermakna dan menyenangkan bagi anak-anaknya di sekolah Kak Arif nanti. Nah, keren sekali Kak Arif. Terima kasih sekali lagi Kak Arif. Satu kesempatan lagi Kak Dodi tidak bisa. Kak Luki, halo, ini yang saya menulis refleksi ini punya siapa ya? Tidak ada namanya nomor 1. Kak Luki, apakah ada Kak Luki? Sudah selesai? Cek Kak Luki. Kak Luki gimana? Hadir. Kak, silakan Kak, berbagi Kak mengenai mendengarkan Pak Arif. Pengalamannya di sekolah Kak Luki, bagaimana Kak Luki melakukan sebuah proses atau tindakan refleksi dalam materi salah satu materi pembelajaran PJOK. Silakan Kak Luki. Siap, nomor 1.
Mana dia itu? Oke. Menurut saya sangat menyenangkan ya Kak ya, karena dari kita belajar dari modul 1.1 hingga 1.3 berbeda-beda, kemudian menjadi hal dan pengetahuan yang baru bagi saya, terutama untuk penulisan. Biasanya saya lakukan di malam hari setelah selesai kegiatan atau setelah tatap maya, sesuai dengan tulisannya modul ajar dari 1.1 hingga 1.3. Perasaan yang nomor 2, perasaan yang menyenangkan dan bangga untuk diri saya pribadi ya Kak ya, karena bisa sejauh ini mencapai hingga saat ini gitu Kak. Biasa nama Datara gitu. Di setiap akan menulis refleksi, yang muncul di pikiran adalah mencari dan menggali lagi apa yang sudah dilakukan dan dikerjakan untuk merefleksi dari setiap pembelajaran yang sudah dilakukan secara tatap maya gitu ya. Nomor 3, hal yang menjadi baik untuk kita sebagai guru PJOK adalah menjadi lebih tahu dan paham jenis-jenis refleksi dan tahu bagaimana keinginan siswa ketika pembelajaran PJOK berlangsung. Tantangannya, ya ini dialah kita sebagai guru PJOK, terutama saya, mungkin ya laki-laki susah Kak untuk merangkai kata atau kalimat ketika akan menulis refleksi ini gitu. Nomor 4, kalau saya mah ya belum sempurna Kak, karena harus tetap belajar dan mencari tahu. Penulisannya masih penulisan yang biasa dan dalam tahap belajar seperti itu. Nomor 5-nya, mencari dan belajar lagi tentang refleksi agar menjadi lebih baik lagi, lebih sering membaca agar bisa lebih merangkai kata atau kalimat. Nomor 6, yang bisa membantu adalah teman guru di sekolah, teman guru PJOK ataupun komunitas ya kayak yang bisa saya lakukan sebagai guru PJOK. Mudah-mudahan bisa menjadi guru PJOK yang sesungguhnya gitu, guru PJOK yang sudah sesuai dan guru PJOK yang menyenangkan bagi peserta didik. Terima kasih Kak. Ya, sehebat Kak Luki atas berbagi refleksinya. Satu lagi Kak, terakhir mungkin Kak dari pembelajaran ini, Kak Luki, satu lagi contohkan nggak yang sudah Kakak lakukan terkait tindakan refleksi yang pernah Kakak lakukan di salah satu materi pembelajaran PJOK di sekolah Kak. Silakan Kak Luki. Gimana Kak? Kakak menyebutkan atau mencontohkan tindakan hal atau tindakan refleksi yang sudah Kakak pernah lakukan di sekolah ketika sedang mengajar PJOK dengan peserta didik gitu. Di materi apa gitu? Oh, materinya ya di kelas bawah ya kayak ya, di kelas 1, 2, 3 itu sangat menyenangkan. Banyak anak yang menjadi tahu apa itu gerak dasar. Untuk saya pribadi bisa mengajarkan tentang apa itu lari, bisa menirukan gerakan hewan, padahal itu adalah gerakan lari, melompat, meloncat, seperti itu sih Kak. Untuk refleksinya Kak, biasanya di akhir pembelajaran ketika penutup. Oh. Yang biasa Kakak lakukan dengan anak-anak. Oh iya ya. Yang biasa dilakukan ketika di akhir pasti menanyakan ya kayak menanyakan gimana pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan, terus hewan apa yang tadi sudah dilakukan ketika pembelajaran PJOK. Anak-anak pasti sangat senang ketika ada timbal balik dari kita menanyakan hal-hal yang sudah diajarkan seperti itu. Ya, terima kasih Kak Luki atas berbagi pengalamannya, berbagi diskusinya, sangat keren, sangat hebat. Kita tentunya ingin menjadi guru PJOK yang reflektif ya, yang
yang bisa menyenangkan, yang berpihak pada murid gitu. Nah, salah satu caranya dengan refleksi ini. Ketika di akhir kita sudah melakukan pembelajaran, ketika di akhir kegiatan kita melakukan refleksi, kita menanyakan perasaan, menanyakan apa saja yang kurang, apa yang perlu ditambahkan ke anak-anak. Tentunya anak-anak akan dengan serta-merta memberikan sebuah perasaannya, mengungkapkan perasaannya, memberikan sebuah keinginannya bahwa misalkan di pembelajaran lari ini pengen ditambahkan permainan dan sebagainya. Tentunya kita sebagai guru juga ingin kan memfasilitasi itu gitu di kemudian hari atau di pembelajaran selanjutnya gitu. Nah, mungkin salah satunya itu ya kayak yang dimaksud Kak Luki tadi. Sekali lagi terima kasih Kakak-kakak. Kakak-kakak yang lain di sini di Padlet ini masih belum banyak yang mempublikasikan ya, termasuk Kak Luki, padahal sudah selesai tapi tidak dipublikasikan. Sudah Kak. Di saya belum muncul ya Kak. Oh di sini di Iya, error kayaknya. di komen ya mohon maaf. Di komentar ya. Iya. Di bawahnya Kak, di bawahnya. Ya siap di komentar. Bagi yang belum silakan ya, karena ini juga termasuk dalam proses penilaian penilaian proses pada pembelajaran tatap maya selain absensi atau kehadiran. Untuk karena waktunya memang sudah selesai, hanya 1 JP, ini adalah penutup dari rangkaian modul 1.1 sampai 1.3. Insya Allah mulai Senin kita sudah ke 1.4, tidak akan terasa sepertinya Kak. Santai saja, dibuat santai. Program PKG PJOK ini dengan proses yang daring dan nantinya luring, banyak kegiatan apa, asal masuk seperti ini, syukur-syukur memang bisa mengikuti, jadi bisa menambah wawasan kita dengan sharing bersama teman-teman semua tentunya. Nah, karena memang waktunya sudah selesai, tapi silakan bagi yang belum menyelesaikan dari berbagi refleksi, Padletnya tidak akan saya close, tidak akan saya tutup, akan saya biarkan on supaya terekam dan bisa nanti di download bersama-sama gitu di akhirnya. Ada pertanyaan atau ada tambahan di penutup ini Kak? Barangkali ada yang mau bertanya atau mau menambahkan tentang materi pada kesempatan kali ini? Cukup mungkin Kak. Cukup ya Pak. Saya rasa cukup ya. Ya, saya rasa cukup karena waktunya juga sudah selesai 1 JP. Sekali lagi, mohon maaf jika ada salah kata dan perilaku. Selamat berakhir pekan, happy nice weekend. Mudah-mudahan kita sehat selalu, sukses selalu. Kita ketemu lagi mulai Senin pekan depan, dimulai dengan asinkron dan juga jadwal tatap mayanya. Terakhir, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PJOK. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam PJOK. Sekali lagi, salam PJOK. Salam. Jaya. Kalau Lumitan jaya. Fotonya menutup tapi nggak apa-apa saya screenshot Jaya. Banyak Salam pramuka meureun. Salam pramuka. Maaf ya Kak, gambaran ntar lagi ada ini nggak bagus. Nih. Siap Kak Don, santai. Ini emang Kak Don ini kan saya tahu banyak kegiatan ya. Karena di itu ya di izin lab. PO dan Purna sebagai